Guys, jadi gue bakal ngebahas salah satu saham yang udah asik kalian nanya juga karena dia mau reissue ya. Oke, berita-berita seperti itu sih, dan gue juga kurang tahu ya. Tapi memang perusahaan satu ini memang udah pernah reissue juga ada tahun berapa gitu, tahun 2020 kalau nggak salah itu ya. Pas zaman-zamannya COVID ya, yang kalau nggak gue coba gue konfirmasi dulu ya. Iya, 2020 bener ya. Nah, jadi perusahaan itu apa? Perusahaan IMJS. Oke, jadi teman-teman banyak nanyakin gue, ini perusahaan apa sih ya? Intinya ini bukan perusahaan jualan sendok ya. Ya, jadi sebelum itu jangan lupa sekali lagi disclaimer on, ini bukan aja kamu menjual atau membeli suatu saham, jadi untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke, jadi gue bener-bener ini cuma bahas aja ya. Jadi bagaimana dari sudut pandang gue, pendapat gue soal perusahaan satu ini, dan ya insight lah guys ya. Jadi analogia seperti chef yang sedang memberikan resep gitu. Kok chef jadi resep apa ya? Oh, menghidangkan makanan gitu loh. Jadi kan mau makan atau enggak ya terserah kalian ya. Kok resep pula, kok resep buka urusan dapur ya. Oke, kita masuk dulu ya. Nah, IMJS ini apa sih? Indomobil Multi Jasa. Oke, ini salah satu anak usaha dari Indomobil ya, sukses ya. Berarti itu kode sahamnya IMAS ya, yang itu. Nah, IMJS ini apanya sih? Nah, IMJS ini adalah dia punya leasing lebih tepatnya. Oke, leasing itu apa? Multi finance. Multi finance itu apa? Jadi lebih tepatnya untuk yang asuransi kendaraan, mobil lah kita ngomong gitu loh. Kok mau asuransi kendaraan? Apa? Kredit mobil leasing lah kita ngomong gitu loh. Kredit mobil lah. Kok asuransi kendaraan itu beda lagi. Ya, jadi itulah maksud gua. Nah, itu jadi kalau misalkan kayak penjualan mobil ya dari grup si Indomobil ini bisa bener-bener moncer naik, otomatis orang kan butuh kredit ya, orang bakal kredit melalui langsung Indomobil Finance yang langsung, yaitu IMJS gitu loh. Nah, tapi di dalam sini ya, di dalam perusahaannya gue mendapati ada satu yang menarik sih menurut gue sih. Kalian tahu Indoren nggak? Indoren itu adalah, itu kalian biasanya nih kalau udah mesen mobil nih, mobil datang kan bawa, lu tau nggak sih mobil yang ngegerek mobil baru di atas. Nah, mereka juga ada kendaraan seperti itu juga. Terus mereka ada ngerental kendaraan juga ya. Ngerental kendaraan itu lebih kayak truk gitu semua. Terus logistik lah, lebih tua layanan logistik. Nah, yang paling menariknya mereka tuh punya Indo apa ya, edukasi gitu loh, Indo edukasi. Jadi itu unik sekali sih. Mereka tuh punya platform pembelajaran bahasa Inggris guys. Gue baru tahu gitu loh. Jadi ini gue nggak tahu nih perusahaan dia leasing apa memang ada lini anak usahanya lagi gitu loh. Jadi lumayan unik ya, semua sektor diajar. Nah, mungkin teman-teman nggak tahu ya, mungkin grup satu ini adalah grup undernya grup Salim ya. Jadi grup Salim itu mereka punya sektor otomotif juga sebenarnya sih ya. Ada showroom mobil-mobil lah kita ngomong. Yang paling banyak sih kayak ya kayak Citroen lah. Terus Citroen itu dari Prancis. Kemarin kita ke Gias tuh lihat kan, ada Nissan ya, terus banyak lah. Kalau Xpeng itu malah yang satu lagi, Xpeng itu ternyata punya si Eral yang Era Jaya punya kalau Xpeng. Terus siapa lagi ya? Jadi ada beberapa banyak lah. Kalau Hino kan mobil gede yang bulldozer gitu, itu punya mereka juga. Jadi banyak lah ya, boleh bilang. Nah, jadi mobil-mobil ini boleh dibilang ini semua under grup Salim ya. Nah, jadi gimana ceritanya lebih lanjut? Kita langsung saja masuk ya. Oke, jadi persiapkan karena punya catatan pendengaran kalian, yang pasti mindset kalian harus jelas ya. Kita masuk. Nah, untuk company profile sendiri, bagian Indomobil Group, leasing, rental, dan pelatihan, klien, konsumen, dan armada otomotif berat dan industri. Jadi boleh dibilang contoh nih, kayak kemarin gue bilang mereka tuh punya brand mobil nama Hino ya. Hino itu kan mobil gede, bulldozer. Itu lebih banyak ke industri-industri sih sebenarnya sih. Jadi kalau misalnya industri ini orang-orang dari sektor-sektor tertentu, mereka contoh datang ke Gias nih, contoh nih ke Gias lihat mobil gede ya kan, ada bus juga bahkan gitu, ada bus gitu loh. Jadi kalau misalnya mereka memang mau langsung percash, mereka tuh bakal menggelontorkan dana yang gede ya. Jadi mereka butuh apa? Leasing pastinya, karena kredit ya gitu loh. Nah, kalau udah butuh leasing ini, otomatis apa? IMJS ini bisa kecipratan labanya juga gitu loh ya. Kita kan nggak tahu, lu bayangin mobil bulldozer gede itu lebih mahal daripada mobil-mobilan yang kalian beli sih. Mobil-mobilan dikira main diecast ya. Jadi seperti itu sih ya. Kok jadi main diecast ya? Gue ada konten mainan sih, lebih ke Gundam sih ya. Mungkin teman-teman yang Gundam boleh komen nanti ya. Nah, anyway, kok jadi bahas Gundam. Jadi kalau menurut gue kan, si IMJS ini sendiri labanya itu dia banyak sumbernya lah. Pelatihan ini juga something yang agak new, tapi dia kalau nggak salah ada kerjasama dengan Unpar kalau nggak salah itu ya, salah satu sekolah lah. Jadi dia tuh pelatihan bahasa Inggris lebih tepatnya. Jadi biar orang itu bisa ngomong bahasa Inggris lah pastinya gitu. Jadi pelatihan lah, itu kayak bimbel gitu loh ya. Oke, lanjut lagi. Good
Corporate governance-nya, GCG-nya. IMJS adalah anak usaha grup Indomobil bergerak di sektor otomotif jasa, termasuk leasing dan rental kendaraan. Struktur penyebaran kepemilikan mayoritas masih tertutup. Indomobil Group menguasai lebih kurang 92%, sehingga GCG relatif stabil, tapi potensi sentralisasi keputusan kuat. Nah, sampai di sini gue mau ngomong, memang dia secara GCG itu nggak usah dipungkiri lagi lah ya. Untuk grup Salim itu GCG memang GCG bagus ya. Grup Salim sendiri itu juga bukan tukang goreng-goreng saham lah ya. Dia fokusnya ke bisnis ya bisnis aja. Makanya kenapa gua tetapin grup Salim ini GCG level 3 sih, bisnis ya, untuk bisnis ya. Dia level 3 sih. Jadi dia udah paling tinggi. Jadi fokusnya bisnis aja lah. Lihat aja saham-saham seperti Bumi gitu yang awalnya agak ugal-ugalan, sekarang semenjak Salim masuk udah agak tenang gitu loh. Kalau kita lihat psikologisnya juga. Nah, makanya gue bilang memang saham itu juga lihat faktor owner juga ya, faktor owner cuy ya. Jadi GCG itu sangat penting sih kalau kalian mau invest sih ya. Kalau misalnya teman-teman yang nggak ngerti GCG dan segalanya, susah juga gitu. Ibarat kata udah beli kucing dalam karung gitu loh ya. Jadi bahaya cuy. Kalian mesti tahu siapa orang di balik layarnya itu. Nah, kalau IMJ sendiri kan under grup Salim, jadi udah lebih bahasa Jepang anshin gitu loh. Anshin ste ya. Anshin ste itu artinya tenang dikit ya, lebih tenang lah gitu. Oke, jadi les bahasa Inggris nih. Ini bahasa Jepang. Kok bahasa Jepang? Kok bahasa Inggris? Kayak mana benernya? Ya ini kita ngomong bimbel pelatihan bahasa Inggris, tapi gue ngajar bahasa Jepang ya. Boleh lah kok mau ngomong bahasa Jepang sama gue ya. Oke, lanjut lagi. Oh ya, ini satu lagi. Nah, memiliki komite audit dan governance namun sedikit komisaris independen. Perlu awas potensi keputusan insider. Nah, ini gue mau ngomong juga. Gue memang kayak ilmu gue makin naik ya soal ini ya. Gue notice ada beberapa perusahaan, komisarisnya, mungkin direksinya ya, mereka tuh komisaris independennya cuma satu gitu loh. Jadi kalau independen ini kan boleh dibilang kan dia bisa ada hubungan dengan banyak-banyak perusahaan gitu loh. Jadi nggak terikat dengan satu perusahaan tertentu. Nah, sometimes independent komisaris ini bisa jadi senjata kalian nih kalau kalian cari GCG-nya nih. Dia berhubungan sama perusahaan apa aja gitu loh. Kayaknya ngeklik satu hal deh ya, harusnya kalian ada ting, ada satu hal deh. Mungkin teman-teman ada lihat, oh ya, gue lihat perusahaan ini GCG-nya ini, komisarisnya ini, kok sama tempat, beberapa tempat sama-sama semua ya. Ini itu bisa jadi brainstorming kalian untuk kedepannya itu kalau kalian punya perusahaannya ya. Oke, anyway, itu kunci buat kalian aja ya, itu hints lah ya. Gue kasih kuncinya, kan tinggal pakai aja ya. Nah, anyway, kita balik ke dia punya keputusan. Nah, kalau misalnya kita ngomong nih, kalau misalnya untuk insider cuma satu orang ya, independent komisaris cuma satu orang, maka kalau misalnya dia nggak available, itu maka komisarisnya kosong gitu loh, nggak ada substitute nih gitu loh. Makanya gue bilang independent komisaris itu terkadang dia punya perannya sendiri ya. Oke, jadi kadang kalau ada RUPS mungkin dia lagi berhalangan, dia bisa hadir ya. Itu aja sih sebenarnya sih. Apakah itu big deal? Kalau gue sih nggak gitu sih. Gue malah ngambil itu jadi satu peluang. Gue lihat ini dia ada hubungan sama perusahaan mana aja nih. Jadi dia tuh bisa jadi jembatan terhadap perusahaan ini gitu loh. Jadi kita bisa berpikir bahwa ke depan apakah ini bisa ada corporate action barengan atau enggak nih, karena kan independen ya. Itu ilmu lagi sih ya, ilmu lagi ya. Oke, lanjut lagi. Nah, bisnis operasional ya, jasa pembiayaan kendaraan, oke, bermotor dan heavy equipment via Indomobil Finance, car rental dan pemeliharaan via CSM Korporatama Indomobil Express Tour ya, truk. Oke, nah sampai di sini gue mau ngomong ya. Untuk rental itu Korporatama itu tadi gue bilang itu loh, yang pokoknya yang mobil yang bawa derek itu lah, yang bawa mobil baru gitu, ya, itu Indoren gitu loh. Jadi kayak salah satu dari mereka juga ada Indomobil Express Truck juga gitu. Jadi mereka punya itu ada jasa pemeliharaan juga lah, itu ibaratnya servisnya gitu loh. Jadi contoh kalau misalnya ada orang beli bulldozer sama mereka juga bakal ada servis untuk pemeliharaan untuk mobil-mobil gede yang kayak gitu loh, gue bilang. Ya, jadi mereka itu lengkap lah, udah pokoknya. Makanya gue bilang untuk lini bisnis dia sih udah gak ada masalah sih menurut gue sih. Memang cuma beberapa teman-teman memang agak khawatir, dan ini memang masih under value juga sih menurut gue sih. Cuman kemarin udah agak rally dikit gara-gara ada isu atau apa gitu loh ya, tiba-tiba ya. Makanya gue bilang ya, again ya, orang-orang melihat ini ketika udah terbang ya. Padahal waktu di bawah-bawah itu menarik sekali tuh waktu di bawah-bawah. Ya, cuman ya gue bantuin bahas lah ya. Oke, jadi ini udah kategori apakah ngejar kereta, Bang? Ya, semi-semi ngejar kereta lah ya. Bentar lagi udah ngejar pesawat kalian nanti. Habis itu selesai kalian, nggak bisa berenang di lautan nanti. Ya. Oke, lihat jasa pembelian kendaraan. Oke, terus layanan pelatihan melalui Indomobil Edukasi Utama. Nah, ini gue bilang bahasa Inggris, bro. Ya, kalau kamu mau belajar bahasa Inggris coba nanti tanya ya.
Pasar melayani konsumen retail di sektor otomotif dan korporat, utilitas, heavy equipment, dan client industry. Itu dari gue ngomong ya. Kalau teman-teman ke Gias, harusnya teman-teman tahu deh, itu satu aula itu mayoritas punya si Indomobil semua itu. Ada satu aula khusus lah gitu loh. Di sebelahnya BMW ya kalau nggak salah ya. Aula BMW, ini kan aula BMW, ada Geely, terus ada Ford ya. Kalau ini sebelah lagi kan yang ada MG, yang punyanya si Astra. Kalau yang tengah punya kan si Astra kalau nggak salah. Astra ya, BMW ya, BMW. Yang kanan-kanan itu ada MG, ada Toyota, ada apa lagi ya, gue lupa deh. Pokoknya nanti sebelah kirinya lagi itu khusus semua Indomobil semua gitu loh ya. Citroen sih, Citroen itu boleh dibilang tuh mobil asal Perancis. Itu harganya cuma 190 juta cuy ya. Jadi gue kemarin gue ngecek, buset ini mah kalau orang, tapi bensin sih masalahnya sih ya, bensin sih masih belum listrik lah. Kalau listrik itu waduh, BYD guys ya, atau satu bro, wah gila sih. Gue udah ngobrol-ngobrol sama mereka, bahwasannya atau satu itu ada beberapa salesnya ngomong itu udah kesel 500-an unit itu loh. Dan sebenarnya untuk Gias minggu depannya masih ada lagi nih. Berarti gue berasumsi bahwasannya lebih dari 1000 nih bisa nih dalam waktu selama Gias ini. Dan benar saja kan ada kapal BYD udah merapat ke pelabuhan kan, kapal BYD kan mengangkut kalau nggak salah 7.000 mobil ya. Gue nggak tahu tuh mobil apa, tapi mereka punya armada sendiri si BYD itu. Memang keren sih. Masalahnya siapa yang masukin ya BYD sendiri gitu loh. Jadi saham, apa kalian saham BYD bisa listing di Indonesia? Ya bisa saja sih suatu saat sih. Who never know man, we never know. Oke, we never know kayak gituan ya. Ingat kata Pak Lokehong, hari esok itu adalah misteri ya. Lanjut. Layanan ini udah tuh proyek mendukung operasional armada besar dan program financing end-to-end untuk dealer jaringan Indomobil. Jadi gampang lah ya bisnisnya. Sudah terstruktur rapi semua. Pokoknya lu mau beli mobil dari mobil under ya Indomobil ya. Ya udah, lu mau leasing kredit ya pakai jasa mereka, udah one set lah. One whole set gitu loh. Ya, seperti Astra Finance juga lah kita ngomong lah. Sama lah kita ngomong. Ya, kalau siapa lagi ya? Ada nama Adira Multi Finance tuh yang udah menunya. Adira Multi Finance juga ada kadang di Gias ya. Tapi kemarin Gias kayak gue nggak nampak deh. Nggak nampak. Atau gue nggak nampak ya gitu loh. Tapi gajah tunggal di sana sih. Nah, ya. Ngeklik sesuatu lagi. Ngeklik. Ya, lanjut lagi. Nah, untuk dia punya valuasi kuartal 2-nya revenue dia 1,3 T ya, net profit dia 36 M, cash flow dia minus. Jujur ya untuk leasing kalau cash flow minus. Apakah normal, Bang? Agak gimana sih sebenarnya sih. Ya, kalau bilang normal karena kan kredit ya. Ada orang mungkin gagal bayar juga ya. NPL-nya masih lihat tuh berapa NPL-nya gitu. Non perform lah kita ngomong lah kreditnya. Karena kalau leasing gini kan mereka itu boleh dibilang kalau orang udah kredit. Nah, ini perusahaan leasing ini mereka tuh mesti bayar ke bank jatuhnya. Gitu loh. Jadi orang kredit nih, misal kredit nih, bank itu udah bayar gitu. Ya udah, berarti mereka mesti bayar gitu. Jadi rada-rada gampang-gampang susah sih menurut gua sih. Rada-rada gampang-gampang susah sih karena mereka menyediakan jasa leasing soalnya, leasing kendaraan. Gitu, pasti mereka ada utang ke bank juga gitu, pastilah. Kalau enggak gimana perputaran cash flow-nya kan, belum lagi orang-orang gagal bayar dan sebagainya itu. Jadi kalian mesti ngerti sampai sana bisnisnya dulu gitu loh. Contoh nih, gue beli mobil nih, ini gue beli mobil A nih ya, ini gue beli mobil A, ini mobil nih, gue mau leasing nih, ya udah. Nah kalau udah leasing otomatis kredit langsung kan, itu udah lunas sebenarnya, cuma kita mesti bayar kewajiban kita untuk bayar itu semua. Jadi gimana supaya perusahaan nggak rugi? Ya itu. Jadi boleh bilang perputaran aset lah kita ngomong. Itu penting banget di leasing. Perusahaan-perusahaan yang berkaitan dengan keuangan itu penting banget. Ya mau asuransi, mau leasing, nah, apapun itu. Ya, oke guys. Jadi itu kalian mesti benar-benar paham banget sistem bisnisnya seperti apa. Oke. Lanjut lagi untuk valuasi saat ini tanggal 8 Agustus ya, penutupan ya hari ini ya. Harganya 252, oke, market cap itu 2,18 T, PBV dia 0,47 kali, PI dia 15 kali. Oke, jadi sekarang PBV memang masih under value sekali. Untuk secara PI dia itu udah kategori moderate ya. Jadi ya valuasi dia itu boleh dibilang menuju fair value lah menurut gue lah, menuju fair value sih, karena dia punya PBV 0,47 itu udah nanggung sih. Kalau dia beggar sekali aja itu udah 1 kali bro gitu loh. Jadi margin of safety udah tipis sih, jadi sayang sekali ya. Oke. Nah lanjut
Oke, untuk prospek kedepannya ini gimana? Ya, peluang digitalisasi financing, ekspansi fleet rental, layanan maintenance, sumatif. Oke, jadi ini kayak gini. Mereka masih ada peluang ke digital, ya, digital sektor. Lebih tepatnya untuk masalah financingnya. Jadi membuat consumer lebih gampang untuk mengakses. Kita ngomong, gue berpikir mereka masih bisa ke sana sih, ya. Jadi biar orang itu ya nggak usah bolak-balik lah, lu ke showroom lah, sana sini lah, ribet bro. Oke. Belum lagi macet jalan, ya kan. Lanjut. Recovery otomotif pasca pandemi bisa dorong permintaan financing dan rental, gitu. Dan rental kita ngomong. Jadi memang untuk rental kendaraan itu tergantung juga ya, lo bisa alat berat rental, terus mobil gede rental. Nah, kalau perputaran ekonomi kita ini udah mulai meningkat, maka demand akan mobil rental itu bakal makin gede. Dan terus kalau kita ngomong lagi ya guys ya, tadi kan ditulis bahwasannya pasca pandemi ini bisa mendorong permintaan financing. Nah, kalau memang orang-orang makin banyak pengusaha investasi di bisnisnya ya, dengan nama boleh dibilang kayak kredit lah kita ngomong lah ya. Karena kenapa? Itu maka pentingnya suku bunga. Kalau suku bunga turun, orang mau investasi jatuhnya gitu loh. Ya cuma again, kalau suku bunga naik, walau amsyong lah gitu loh kan. Jadi kalau intinya perekonomian kita makin bagus, ya maka ini semua bakal bisa ngikut sih. Ya jadi boleh dibilang si EMJS sendiri ini, dia itu sangat terdampak sama perekonomian mikro maupun makro sih. Jadi dua-dua juga sih. Mikro dan makro sih. Kalau mikro kan untuk yang individual dalam negeri. Kalau makro untuk yang luar negeri, faktor-faktor yang eksternal gitu. Oke, jadi mikro makro ini sangat berdampak sih bisnisnya sih. Jadi teman-teman yang kalau invest di dia, kalian mesti melihat keadaan luar gimana juga ya. Jadi eksternal itu something kita nggak bisa kontrol. Oke, lanjut lagi. Resiko suku bunga dan pengetatan kredit tetap harus diantisipasi. Tadi gue baru ngomong masalah suku bunga. Baru aja jadi kan, ya itu. Hati-hati aja lah pokoknya lah. Berkaitan dengan keuangan itu pasti rentan dengan nama suku bunga. Oke. Jadi suku bunga kok turun, itu mengundang orang untuk agresif. Ketika orang agresif, maka suku bunga orang bisa manfaatin itu. Cuman bahayanya adalah kalau suku bunga makin diturunin, orang-orang makin agresif, ya resikonya kredit macet. Ketika nanti kredit bunga dinaikin lagi suku bunga gitu. Which is bahaya sih, bisa bubble pecah nanti itu. Jadi hati-hati, itu mesti kita lihat bagus-bagus ya. Bagi gua sih kalau suku bunga naik sama turun itu agresif. Tapi kalau suku bunga stay itu defensif sih jatuhnya sih. Jadi gua sih berharap sih untuk sementara suku bunga bisa stay defensif aja dulu yang menurut gue ya. Karena ekonomi kita bener-bener kalau lihat dari fakta lapangan aja, menurut gua nih dari sudut pandang gua ya masih belum stabil-stabil amat lah ya. Banyak yang kena PHK juga ya. Banyak pengangguran dan sebagainya, itu juga menurut gua masih belum terlalu gimana lah ya menurut gua ya. Jadi kita tunggu aja gimana ya, karena nih kita juga masih dalam tahap penyesuaian. Oke, jadi kita lihat ke depannya seperti apa ya. Tahap penyesuaian karena kita masih baru ya, di bawah pemerintahan baru ya. Jadi butuh ada beberapa penyesuaian lah dulu lah. Nanti setelah lewatin ini masa ini transisi ya bisa lebih baik lah kita ngomong lah guys ya. Oke. Lanjut lagi. Nah, untuk kekuatan utama dari bisnis ini apa? Jadi gini ya, kekuatan utama dia cuma apa? Valuasi murah udah tuh di backup sama Indomobil Group. Ya, jaringan kuat dan ekosistem otomotif besar. Cuman dia head to head sama Astra. Tapi kalau mau ngomong lebih gila, Astra tuh lebih mantap daripada dia sih sebenarnya. Astra tuh lebih gede lagi gitu loh. Karena again, kalau grupnya Indofood ini boleh dibilang dia itu kan fokusnya di consumer goods ya, bukan di otomotif gitu loh. Dia cuma memperlebar gurita bisnisnya doang gitu loh. Tapi kalau mau ngomong fokus itu tetap masih Astra. Astra tuh tetap masih paling gede itu. Ya meskipun memang laba dia itu udah mulai naik ya, tapi dia itu kerugian di Astra itu lebih ke investasi di Goto sih menurut gua sih ya. Jadi di bagian laporan keuangan kan ada itu kan kerugian yang belum direalisasikan, itu kerugian di Goto sih investasinya sih gitu loh. Jadi menurut gua sih yang masih paling besar itu Astra, dan dia head to head sama dia sih. Jadi kalau kalian mau nanya gua apakah ada lagi ya yang di bidang otomotif ya yang lain selain mereka berdua, menurut gua sih cuma mereka paling gede sih dua ini sih, Indomobil sama Astra doang sih. Gitu sih. Ya jadi apalagi dia under grup Salim ya, salah satu GCG yang bagus di Indonesia ini, dan blue chip juga, beberapa perusahaan-perusahaan itu juga blue chip ya. Jadi which is ya not a big deal lah menurut gua lah. Unseen stay. Oke, udah ngerti unseen ya? Tenang ya. Oke, jadi lebih tenang lah kita ngomong lah. Ya, lanjut lagi.
Ini ancamannya, struktur kepemilikan terpusat, potensi keputusan kurang independen ya, karena tadi kita ngomong ya untuk dia masalah independen komisarisnya itu cuma satu orang. Oke. Lanjut lagi, ROE rendah, jadi follower growth bukan growth engine ya. Tadi gue udah, dan itu sebelah laba dia kecil banget guys. ROE kecil banget cuy. Kecil gitu. Untuk skala leasing ya kecil. Masih bagusan ADMF sih. Jadi kok mau leasing, gue head to head sama ADMF, Adira Multifinance. Itu yang gede itu. Secara laba gede, secara skala gede. Itu yang gede itu. Ya jadi dia nih kalau IMJS gue kayak masukin dia ke lapis 2 deh kalau menurut gue sih. Tapi GCG-nya lapis 1 bro. Grup Salim bro. Oke. Lanjut. Sensitif terhadap kondisi industri otomotif, ekstrak dan ekonomi makro. Tadi gua udah ngomong di awal sebelum kita masuk ke bagian ancamannya. Sangat sensitif. Leasing itu, pokoknya namanya bisnis keuangan yang berkaitan dengan hubungannya di keuangan, itu sangat sensitif. Jadi teman-teman harus rajin-rajin cari berita, lihat berita lah kita ngomong lah. Inisiatif ya. 3 hal yang nggak bisa gua ajarin ya selama ini, yaitu adalah inisiatif kalian. Inisiatif itu apa? Kemautawan kalian. Oke, karena tuh harus benar-benar sibukkan diri kalian lah. Karena ini kita udah menyangkut duit kita, so. Karena ini duit kita investasikan gitu. Yang pertama, cari tahu semuanya, GCG, bisnis valuasi. Yang kedua, itu adalah jam terbang. Itu gue nggak bisa ngajarin kalian. Itu semua harus kalian ngalamin sendiri. Jadi kalau kalian mau berinvestasi harus siap rugi juga. Jadi ada resiko juga. Ya, kayak gua value investing ya, meskipun gua value investing, kita itu bukan berarti nggak ada resiko. Tetap ada. Cuma kita minimalis resiko. Mungkin dari 20 saham, cuma satu yang jong gitu aja sih. Contoh kayak Pak Lok Keng Hong. Sahamnya ada 20-an. Tapi yang jong cuma berapa? 1. Sril. That's it. Tapi tahun-tahun sebelumnya gue nggak tahu ya. Mungkin ada yang lain lagi gitu loh. Cuman intinya kita ambil dari sana jadi pembelajaran bahwasanya dari sekian banyak perusahaan yang Pak Lo investasikan itu ya undervalue dan menurut beliau itu prospek kedepannya bagus. Tapi di dalamnya juga ada yang jong gitu loh. Cuma kan again, that's a big deal gitu loh. Yang lain udah pada multi bagger juga ya. Again, value investing baby ya. Value investing baby. Oh my god. Gua aja baru multi bagger lagi gua. Ini kayak udah multi bagger lagi nih, baru lagi nih. Memang value investing never die, bro. Itu the best strategi, cuy. Ya, kok belajar value investing lanjut lagi? Ya memang value investing sih kita belajar sih. Cash flow negatif ya. Jadi perlu dicatat cash flow negatif. Oke. Ya memang kita belajar value investing sih sini sih. Ya, oke, lanjut lagi ya. Nah, ini what if. Jadi gua ada teori liar buat kalian. Kalian tuh suka banget ya berpikiran liar gitu. Kayak di hutan Amazon, ketemu unicorn atau bidadari. Kok jadi berimajinasi kita ya? Nggak apa-apa sih, memang imajinasi sih ya. Oke, lanjut dulu. What if fleet as a service ya? Ini salah satu yang gue pikirkan, bahwasannya bayangkan IMJS merombak model core-nya menjadi penyedia platform layanan kendaraan sewa, leasing, maintenance berbasis SaaS, semua dari mobile app. Itu growth dia masih ada ke sana sih. Growth dia masih ada ke sana, guys. Jadi gua tuh berpikir sampai, wah ini enak nih. Ini enak nih. Kalau dia bisa cuma bermodalkan satu app aja dia pakai, satu app. Oke. Modal itu saja. Wah, dia sih udah bisa profit gede sih. Jadi orang itu bakal tiap hari pakai. Kalau kayak gini, lu kan nggak tiap hari orang bakal datang ke showroom lah, datang ke leasing kan nggak bakal tiap hari sih. Tapi kalau pakai handphone itu udah lebih pasti, pakai apps doang, itu semua bisa dilaksanakan. Ya, jadi dampaknya apa sih kalau seperti itu? Kita lihat ya. Jika sukses, IMJS bisa berubah dari multi finance biasa ke model future mobility platform. Wah, ini mah udah level elite. IMJS bisa jadi the one of the biggest apa, harusnya kalian tahu deh, multi finance ya, multi finance tapi menggunakan apps. Jadi itu udah menghemat budget mereka, menghemat beban mereka, biaya operasional, hemat tuh semua tuh, labanya kenceng. Kenapa seperti itu? Ya again, gue nanya lo, dari 5 orang nggak mungkin tiap hari 5 orang ke leasing, nggak, paling cuman hari ini yang pergi cuma 1 orang gitu loh, dari 5 atau 1 lah. Tapi kalau pakai apps mungkin 5 orang ini langsung pakai semua gitu loh.
Karena kenapa? Orang mager, bro. Ingat, kita Konoha ini udah dicatat negara yang paling mager sedunia. Jadi, hari ini gue nanya, lu mau pergi leasing nggak? Malas lah, besok aja lah. Jadi, kayak gini juga masalah psikologis habit masyarakat juga ya. Masyarakat orang kita tuh gimana gitu loh. Jadi, lu mesti mikir sampai sana. Kalau gue sih mikir sampai sana soalnya. Brainstorming, Jud. Ya, harus pintar-pintar brainstorming. Otak mesti dipakai. Oke? Jangan biarkan otak kalian itu mati, cuy. Kalau otak kalian mati, umur pendek. Lu lihat Warren Buffett. Otak pakai terus sampai hari ini. Umurnya panjang banget. 94 tahun. Masih bisa nyetir, masih minum Coca-Cola, masih makan steak. Buset, cuy, udah pensiun dari bershare pun masih investasi dia. Otak jalan terus. Ini hints buat kalian ya. Ternyata gue itu tahu bahwasannya kalau orang yang kerja terus, kerja dalam arti gini ya, otaknya ya kerja terus ya, berpikir lebih banyak ya, terus meningkatkan mereka punya pengetahuan tambah banyak, tiap hari mereka belajar terus, itu memperpanjang umur ternyata. Gue pun baru tahu karena otak kita ini bekerja nggak fokus ke masalah-masalah gitu loh. Jadi itu memberikan kita punya neuron system ke badan kita, meresponnya adalah positif. Dan di Jepang sendiri sudah ditemukan bahwasannya dari profesor langsung ya, 90% penyakit itu datang dari pikiran. Cancer juga dari pikiran. Semua tuh dari pikiran. 10% baru dari makanan. Sebenarnya jadi makanan tuh bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu loh. Ya 10% doang gitu loh. Cuma 90% itu adalah pikiran. Oke. Jadi itu ekstra sih masukan buat kalian sih ya. Karena gue juga anak nge-gym, jadi gue ngerti juga ya. Apalagi gue juga doyan psikologis juga ya, banyak yang minta ajarin cara, banyak minta di coach juga ajarin cara gimana ngontrol psikologis juga gitu. Jadi gue tuh memang lebih ke sisi kemanusiaan lah, kita ngomong lah ini lah ya. Oke guys ya, lanjut lagi. Terakhir buat kalian, bursa bukan pentas rapat gagasan, bro. Mau berhenti jadi keyboard warrior, balik ke pabrik analisis bisnis valuasi GCG, baru kamu bisa lama nafasku di jalan. Asik. Mau gue ulangin, ini pesan buat kalian, ini quotes dari gue buat kalian ya. Bursa bukan pentas rapat gagasan, cuy. Mau berhenti jadi keyboard warrior, balik ke pabrik analisa bisnis valuasi GCG, baru kamu bisa lama nafasku di jalan ya. Jadi GCG, bisnis dan valuasi, lu mesti bisa itu semua dulu, dan kita invest. Oke, jangan yang aneh-aneh, ikutin yang sudah ada, jalani saja. Enjoy your life, take care, and bye-bye. So, what is your decision now? Tulis di kolom komentar soal emiten satu ini. Gue mau lihat pandangan kalian gimana ya. Oke.